Pendengar FM Bunda sudah berada. Kita kembali program berdatang di sesi yang kedua. Nantinya disampaikan Ibu Isni dan juga Ibu Nur Latifah ya. Dan tentunya juga memang yang namanya puisi ya. Kadang biasa kita tahunya puisi aja ya. Padahal banyak ritme diksi atau mungkin di sana ya. Dan ada juga ada gurindam juga ya, ada pantun juga mungkin. Kayaknya kawan-kawannya aja tuh ya. Banyak jenis-jenis puisi. Iya, yang pasti puisi ini adalah sebagai bentuk buah pemikiran dari penyair ya, ekspresi penyair mungkin ya. Penyair, luapan hati penyair ya Pak. Iya, baik rekan dengar Pendengar FM, kita ke sesi yang kedua bersama Ibu Isni dan juga Ibu Nur Latifah. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Iwan. Pada sesi kedua kali ini yang bertindak sebagai penyaji materi adalah Ibu Isni Wahyuni SPD. Iya, beliau merupakan salah satu pengajar di UPTD SDN 4 Angsau. Dan yang bertindak sebagai moderator di sini adalah saya sendiri, Ibu Nur Latifah SPD. Baiklah Ibu, sebelum memulai materi, mohon disampaikan kira-kira terlebih dahulu materi apa yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, serta apa saja kira-kira manfaat kita mempelajari materi tersebut. Terima kasih Ibu Nur Latifah SPD. Hari ini Ibu akan berbagi ilmu pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia tentang materi meringkas teks penjelasan atau biasa disebut eksplanasi. Manfaat mempelajari materi ini diharapkan siswa-siswi kelas 5 mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara tepat. Mudah-mudahan materi yang nanti kami sajikan dapat menambah ilmu bagi anak-anak kelas 5 SD di Kabupaten Tanah Laut dalam masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Iya. Baik, langsung saja Bu, untuk menghemat waktu kami persilahkan kepada Ibu Isni untuk menyampaikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Terima kasih Ibu Latifah atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk Diskom Info Tanah Laut, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, serta Radio Tentung Pandang FM Tanah Laut yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Buah anggur, buah rambutan. Iya. Dibawa dengan digendong. Wahai pendengar yang budiman, jawab salam dari kami dong. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Tentung Pandang FM, terkhusus untuk anak-anakku siswa-siswi kelas 5 SD di Kabupaten Tanah Laut, para orang tua yang sedang mendampingi putra-putrinya, serta bapak dan ibu guru. Mudah-mudahan masih tetap semangat dalam menjalankan tugasnya, yaitu dalam kegiatan BDR. Sebelum kita belajar, tentunya awali dengan membaca doa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita peroleh hari ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan buku catatan serta peralatan menulisnya ya. Anak-anakku, tentunya kalian sudah rindu dengan suasana belajar di sekolah, dengan teman, dengan bapak dan ibu guru. Meskipun sekarang kita sedang belajar dari rumah, harus tetap semangat dalam belajar. Belajar bisa dari berbagai media, bisa dari internet, televisi, dan atau melalui radio. Seperti saat ini kita belajar melalui radio kesayangan kita, Radio Tentung Pandang FM. Betul sekali. Mari sama-sama kita niatkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Dan yang nantinya mudah-mudahan bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin. Amin. Anak-anakku kelas 5, pada semester 1 kita telah mempelajari teks non-fiksi. Tentunya kalian pasti masih mengingat teks non-fiksi ya. Apa sih teks non-fiksi itu? Nah, anak-anak di rumah ingat nggak apa itu teks non-fiksi? Nah, mungkin saya boleh bantu jawab ya Bu, kira-kira nih. Iya, boleh sekali Bu. Iya. Teks non-fiksi itu adalah teks yang berdasarkan fakta yang ada atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Iya, betul sekali Bu Nur Latifah. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta atau kejadian yang nyata. Oh iya. Bu Isni, apakah ada keterkaitan nih antara teks non-fiksi dengan materi yang akan Ibu sampaikan tadi kan, yaitu tentang teks eksplanasi? Tentunya ada hubungannya Bu antara teks non-fiksi dengan teks eksplanasi. Nah, apa itu Bu? Anak-anak di rumah nih kita dengarkan ya penjelasan dari Bu Isni. Apa itu teks eksplanasi? Nah,
Teks eksplanasi merupakan salah satu bentuk dari teks non-fiksi, Bu Latifah. Teks eksplanasi terdiri dari dua kata, yaitu teks yang artinya bacaan dan eksplanasi artinya penjelasan. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, serta hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dari teks eksplanasi sama dengan teks non-fiksi, yaitu berdasarkan kenyataan atau fakta dan ada hubungan sebab akibat. Oh iya. Berikut beberapa contoh fenomena-fenomena yang bisa dijadikan teks eksplanasi, seperti fenomena alam gempa bumi, gunung meletus, banjir, kebakaran. Ada juga fenomena sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kebudayaan, dan lain sebagainya. Ada bagian-bagian dari teks eksplanasi atau yang disebut dengan struktur. Nah, tahu nggak Bu Latifah? Nah, struktur ini sangat penting, ibarat seperti rumah. Struktur ini merupakan pondasinya, artinya harus berdiri kokoh agar bangunan tersebut tidak mudah roboh. Iya, tentunya. betul sekali Bu Isni. Ada 3 struktur teks eksplanasi, yaitu 1 pernyataan umum, 2 deretan penjelas, dan 3 kesimpulan. Untuk paragraf pertama biasanya berisi tentang pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang pengertian atau definisi yang berisi informasi umum topik yang akan dibahas. Untuk paragraf kedua isinya deretan penjelas, berisi perincian proses penjelasan atau sebab akibat dari paragraf pertama atau bagian dari pernyataan umum. Untuk paragraf ketiga merupakan kesimpulan yang berisi komentar hingga penilaian atau kesimpulan dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Teks eksplanasi ini biasanya memiliki 3 paragraf Bu, tapi tidak menutup kemungkinan lebih dari itu. Oh iya, yang jelas tadi harus ada pernyataan umum Bu ya, daerah penjelas sama kesimpulan. Namun biasanya nih Bu, anak-anak kita sering kesulitan dalam memahami teks eksplanasi. Mungkin ada saran-saran dari Ibu supaya anak-anak bisa dengan mudah untuk memahami dari teks eksplanasi ini. Oke Bu, tentunya ada cara-cara untuk memahami teks eksplanasi, yaitu dengan cara mencari kata-kata kunci dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Iya, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bu mengenai teks eksplanasi ini supaya anak-anak di rumah juga makin paham. Tentu bisa Bu. Untuk memahami teks eksplanasi, kalian dapat menentukan kata kunci pada setiap paragraf. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pembahasan, apa sih kata kunci itu? Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Kata kunci ini tidak boleh panjang ya anak-anak ya. Paling panjang 3 kata ya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan teks. Bisa juga membuat pertanyaan dari kata kunci yang telah ditemukan. Untuk menjawab pertanyaan tentunya membuat kalimat pertanyaan Bu Latifah. Dengan menggunakan kata tanya 5W plus 1H. Sekali. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ya Bu. Untuk lebih jelasnya simak teks berikut ya. Dengar ya anak-anak di rumah ya. Ada teks yang akan dibacakan oleh Bu Isni nih. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup.
karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Dari teks eksplanasi tersebut, kata kunci teks yang mana ya Bu? Kira-kira anak-anak di rumah bisa menjawab? Kalau ya dari teks yang Ibu bacakan tadi, anak-anak di rumah juga bisa sambil dijawab ya. Kalau menurut saya nih Bu, Iya. dari teks yang saya dengar tadi, kayaknya paling banyak Ibu banyak mengucapkan kata-kata makhluk hidup. Jadi jawaban saya kata kuncinya kayaknya makhluk hidup. Betul begitu nggak Bu? Iya, tepat sekali Bu Latifah. Kata kunci yang paling sering diulang dan menjadi kata kunci yaitu kata makhluk hidup. Selain itu ada lagi Bu, kata lingkungan alam. Oh iya, benar sekali. Berdasarkan teks di atas, anak-anak juga dapat memahami teks eksplanasi dengan cara menjawab pertanyaan. Misalnya, mengapa lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup? Nah, jawabannya, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Seperti itu Bu, cara untuk memahami teks eksplanasi. Oh iya Bu Isni. Mudah-mudahan anak-anak di rumah bisa menyerap penjelasan Ibu ya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu guru di sekolah ya. Insya Allah Bu, anak-anak pasti bisa. Amin 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 ya robbal alamin. Mungkin lanjut Bu ke pembahasan berikutnya. Ya, baiklah Bu. Terima kasih Ibu Nur Latifah. Lanjut, sekarang kita belajar bagaimana cara meringkas teks eksplanasi. Iya. Sebelum kita belajar meringkas teks eksplanasi, pengertian dari meringkas itu apa sih? Mungkin Bu Latifah mau membantu menjawab. Oh bisa Bu. Kalau menurut saya meringkas itu yaitu memperpendek bacaan atau menyederhanakan bacaan tanpa menghilangkan makna dari suatu bacaan atau cerita tersebut. Bukan seperti itu Bu Ismi? Iya betul sekali nah Bu. Meringkas berasal dari kata ringkas yang berarti singkat. Iya. Meringkas merupakan suatu proses belajar menyajikan karangan yang panjang menjadi lebih singkat, tetapi seperti kata Ibu tadi tidak boleh menghilangkan makna dari bacaan tersebut. Nah, ada beberapa cara membuat ringkasan pada teks eksplanasi, yaitu 1. Bacalah teks dengan seksama. Artinya membaca dengan seksama ini bagaimana? Membaca teks dengan penuh ketelitian dan cermat. Oh iya. Ya, kemudian langkah kedua yaitu mencatat gagasan utama dari setiap paragraf. Nah, tadi teks eksplanasi itu minimal memiliki tiga paragraf ya, yang memiliki 3 struktur ya tadi ya. Jadi mencari dulu gagasan utama. Gagasan utama ini biasanya terdapat pada kalimat utama. Kemudian yang ketiga, ubahlah gagasan utama tadi menjadi kalimat efektif. Kemudian yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Dan yang terakhir, kelima, pastikan menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Setelah membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat dengan cara mencatat informasi penting dalam teks. Nah, sekarang anak-anak perhatikan teks yang akan Ibu bacakan. Simak baik-baik ya. Iya. Simak ya anak-anak, dengarkan teks yang akan dibacakan oleh Bu Isni. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar, antara lain Celsius, Reaumur,
Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celcius. Nah, dari teks tersebut, ringkasannya seperti apa? Sama-sama ya, anak-anak. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Tadi ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Itu ringkasannya yang mencakup keseluruhan dari isi teks. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat yang bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi satuan umum yang digunakan adalah satuan Celcius. Nah, itu cara membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi bisa kalian temukan di dalam koran maupun di media elektronik ya, media cetak tadi seperti koran, majalah, elektronik, TV, ataupun internet, internet. Iya, betul sekali. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini bisa diserap dengan mudah oleh anak-anak kelas 5 SD di Kabupaten Tanah Laut. Untuk selanjutnya, kalau ada yang belum dipahami, silakan baca buku tematiknya atau buku lain penunjang, bisa juga dari internet atau ditanyakan kepada Bapak Ibu guru di sekolah ya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan tentunya harus diimbangi dengan berdoa. Oke, siap Ibu. Anak-anak insya Allah pasti bisa. Apalagi hari ini pembahasannya tentang teks eksplanasi tadi ya Bu ya. Iya. Yang apa tadi, belajar tentang struktur teks eksplanasi, kemudian bagaimana cara meringkas, sampai terakhir cara menyimpulkannya. Iya, betul sekali Bu. Sebelumnya ada semboyan Ibu, semboyan bahasa Indonesia lah. Oh iya. Iya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Iya, nah baiklah para pendengar Radio Tuntung Pandang serta siswa-siswi kelas 4 dan 5, itu tadi penyajian materi dari Bu Isni. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Kalian tentunya juga bisa lebih menggali informasi atau pembelajaran hari ini melalui bahan bacaan lainnya seperti tadi buku, kemudian bisa memanfaatkan media elektronik seperti internet, TV, radio, atau juga bisa bertanya dengan anggota keluarga kalian sendiri. Pesan kami berdua, selamat belajar dan tetap semangat ya. Kami berdua mohon izin undur diri dulu ya Bu. Iya, mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa bertemu lagi. Amin. Dalam materi yang mungkin berbeda. Salam badatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Tuntung FM, demikian program berdatang pada pagi hari ini ya, bersama Ibu Isni dan juga Ibu Nur Latifah ya, dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi kelas 4 mengenai puisi dan ciri-ciri puisi, dan juga materi kelas 5 meringkas teks eksplanasi ya. Mudah-mudahan adik-adik siswa-siswi di rumah juga bersama orang tua mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi penguatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4 dan kelas 5 Ibu ya. Dan sebenarnya kemarin sempat terdengar bahwa pertengahan Januari akan bertatap muka ya Bu ya kemarin. Sangat digembira sekali. Dan namun akhirnya karena pandemi masih berlangsung ya, dan kita malah ada peningkatan kasus juga. Jadi ditunda kembali ya, padahal pengen sekali, kangen sekali Bu ya dengan hiruk pikuk sekolah Bu ya. Anak-anak sudah nggak sabar Pak. Anak-anak nggak sabar. Ini ibunya nggak sabar juga ya. Iya. Lama nggak ketemu anak-anak. Iya pastilah Bu ya. Sekali ya Bu ini. Benar banget. Hampir 1 tahun loh Bu. Hampir 1 tahun. Luar biasa. Terasa kita pernah merasakan zaman seperti ini kita Bu ya. Mudah-mudahan ini cepat berakhir dan
Yang pasti bala mudah diangkat kena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat rekan rekan FM, dan demikian program berdatang pada pagi menjelang siang hari ini, dan kami informasikan bahwa bagi siswa-siswi atau orang tua yang tidak sempat mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu Isni dan Laur Latifah, nanti Ibu siswa-siswi dan orang tua juga bisa menyaksikan di channel YouTube Radio Tuntung Bareng FM 102,3 MHz di channel YouTube-nya. Jadi bisa mengikuti siaran hari ini di channel YouTube. Jadi ya belum sempat mendengarkan hari ini ya. Baik, Tuntung FM, demikian sekali lagi program berdatang pada pagi hari ini hasil kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ternate dan Radio Tuntung Bareng FM, radio untuk tanah laut dalam pembangunan. Dan tadi juga buat Anda semuanya kami sampaikan bahwa besok Selasa masih ada program berdatang di jam yang sama pukul 9 sampai pukul 10, dan hari Kamis dan Jumat pada pukul 11 sampai pukul 12 siang ya. Dan rekan-rekan tetap bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang kami persembahkan, baik informasi-informasi pendidikan dan juga hiburan tentunya. Jadi tetap bersama kami di 102,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.